Halo Sobat Trader, senang sekali kembali bisa menyapa kalian di channelnya Markas Trader. Di channel ini kita bukan cuman belajar, tapi juga bisa saling berbagi pengalaman dan bertumbuh bersama. Kita akan membangun komunitas trader yang solid. Di video yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan tentang support and resistance dengan jenis yang kedua, yaitu dynamic support and resistance dan harmonic support and resistance. Kemarin kita sudah membahas tentang classic support and resistance, yang mana merupakan tarikan secara horizontal ataupun tarikan secara lempeng, ataupun kita bisa menyebutnya dengan trendline. Tapi untuk melanjutkannya pada jenis yang kedua dan ketiga, terlebih dahulu saya akan membahas tentang dasar-dasar technical price action, yang mana merupakan analisa teknikal, merupakan studi tentang market action ataupun aksi pasar, ataupun bisa disebut aksi harga. Di sini kita mempunyai beberapa filosofi dari harga, karena nanti kedepannya kita akan fokus pada price action setelah materi dasarnya kita ketahui terlebih dahulu. Filosofi harga langsung saja ada 3 macam, yaitu market action, discount, everything. Apa itu market action, discount, everything? Jika secara bahasa dapat disimpulkan, yaitu aksi harga memperhitungkan segalanya dan mengabaikan semua hal lain daripada pasar. Biasanya pelaku pasar sangat percaya segala sesuatu yang dapat mempengaruhi harga, baik secara fundamental ataupun teknikal, politis, psikologis, itu sudah tercermin pada chart itu sendiri ataupun gambar itu sendiri. Selanjutnya, price move everything, harga bergerak secara trend. Trend dalam technical analysis dalam chart ini ada 2 macam, yaitu bearish dan bullish. Bearish merupakan tren turun, sedangkan bullish tren naik ataupun uptrend. Mungkin ada tambahan satu lagi, pada tren ini ada yang namanya sideways ataupun ranging. Biasanya harga bergerak naik turun di tempat semula. Oke, selanjutnya filosofi yang ketiga dari price action ataupun technical, yaitu history repeat itself. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Sejarah mungkin berulang, seperti judul lagu. Apa itu history repeat itself? Mudahnya kalian bisa melihatnya seperti chart pattern telah diidentifikasi dan dikategorikan selama 100 tahun terakhir, itu menampilkan gambar ataupun pola khusus yang cenderung tidak berubah dan terus-terusan bisa dipakai sampai saat ini. Misalnya kita menemukan pola symmetrical triangle ataupun bullish flag terbalik ini, dan sebagainya. Ini merupakan cerminan dari filosofi yang ketiga, yaitu history repeat itself. Nanti ketika kita mulai menganalisa pasar, kita akan cenderung menemukan pola-pola yang sama yang bisa kita gunakan seterusnya ketika kita mulai menganalisis ataupun masuk ke dalam pasar. Mungkin sekian dari pengenalan dari filosofi harga. Kenapa ini penting saya utarakan di sini? Karena mungkin setiap hal yang ataupun ideologi ataupun ilmu yang diajarkan di dunia ini ada filosofinya masing-masing. Ada hal yang sangat penting ataupun ini bisa menjadi pengantar dari market analisis. Oke, untuk jenis yang kedua, yaitu dynamic support and resistance. Dynamic support and resistance merupakan support yang dinamis. Saya singkat dengan SR dinamis. SR dinamis ini bisa berubah-ubah mengikuti pola harga. Misalnya harga sedang naik, maka support ataupun resistnya juga ikut naik. Yang mana kemarin harganya supportnya ada di bawah,
Tapi ketika kita mulai menggunakan dynamic support and resistance, maka supportnya juga ikutan bergerak naik. Ada beberapa macam support and resistance dinamis. Mungkin saya tidak akan membahas secara mendetail tentang ini, namun saya akan utarakan pengenalannya saja. Ada beberapa jenis, misalnya ada MA ataupun Exponential Moving Average. Kita bisa mencarinya di aplikasi TradingView dengan keyword EMA. Ada beberapa, ini yang single, ada beberapa jenis. Kita bisa memodifikasi tergantung time frame yang bisa kita pakai. Misalnya penggunaan EMA, biasanya orang menggunakan EMA jika garis EMA ini berada di bawah harga, maka harga cenderung turun ataupun market berada pada pola ataupun struktur bearish. Sebaliknya, bila indikator ini turun berada di bawah harga, maka harga bisa dikatakan bullish ataupun naik. Misalnya ini, ketika harga menyentuh level ini, harga cenderung untuk naik. Ini dinamakan dengan support dynamis. Yang mana kemarin sebelum harga menembus area ini, di sini tidak ada support sama sekali. Tetapi ketika harga menembus dari bawah, yang pertama bearish naik ke atas, lalu membentuk ada seperti bisa dikatakan dengan tali indikator EMA ini, maka harga akan cenderung naik. Ini jadi support dan yang di atas menjadi resist. Ini bisa dinamakan dengan dynamic. Selanjutnya ada yang namanya MA. Ini ada beberapa MA, ada MA20, MA50, MA100 maupun MA200. Kita bisa memodifikasinya sesuai kebutuhan ataupun gaya trading kita masing-masing. Bila harga ada di atas daripada MA, maka harga untuk sesaat bisa dikatakan sedang bullish. Sebaliknya, bila di bawah MA, harga bisa dikatakan bearish. Jadi kalau terlalu banyak menggunakan MA, chartnya bisa kelihatan belepotan. Dan yang ketiga ada BB ataupun Bollinger Band. Nah, ini menjadi lebih praktis lagi, bisa digunakan. Misalnya kita menggunakan BBMA, harga sedang berada di atas garis tengah. Maka harga akan cenderung untuk naik. Tapi apabila harga berada di bawah garis tengah, maka cenderung untuk turun. Nah, batas-batas ini bisa dikatakan dengan yang namanya resist, sedangkan yang bawah ini menjadi support yang dinamis. Tapi kita tidak akan terlalu fokus pada cara penggunaan dynamic support and resistance, karena memang kita mempunyai aliran price action, SND price action analysis. Kita nanti pada video lanjutan akan fokus membahas tentang cara membaca harga market tanpa indikator. Kita bisa membacanya langsung dengan chart telanjang. Oke, untuk jenis yang ketiga ada yang namanya harmonic support and resistance. Ini juga ada beberapa jenis, tergantung kita nyaman memakai jenis yang mana. Dan yang paling umum orang-orang menggunakannya yaitu Fibonacci. Fibonacci ini secara historis ditemukan oleh Leonardo Pisano di Golo, ataupun mempunyai julukan Fibonacci, yang mana merupakan tingkatan dari Fibonacci. Ia lahir pada tahun sekitar 1175 Masehi di Pisa, Italia. Ia merupakan seorang matematikawan kuno, ya bisa dikatakan begitu. Lalu memamerkan dan mematenkan angka-angka Fibonacci seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Yang akhir-akhir ini abad ke-20-an digunakan oleh para
analis market ataupun trader untuk mengetahui level-level harga secara teknikal. Biasanya angka-angka Fibo digunakan pada deret angka 38,2, 0,5, 0,618, 0,78,6 maupun 88,6. 0,38 ini merupakan angka Fibonacci dan 0,6 ini juga Fibonacci. Sedangkan 0,5 merupakan harga pertengahan daripada Fibo ini. Kita bisa menariknya misalnya pada tren turun, pada bear trend, bearish trend, kita bisa menariknya dari swing high ke swing low. Nah, dan ada 3 angka yang sering sekali dipakai oleh para trader-trader profesional untuk melihat di manakah level harga akan berhenti. Biasanya harga berhenti pada, sebentar saya besarkan dulu angka Fibonya, pada angka 38,2, 50% ataupun 61,8. 3 angka ini bisa menjadi level resist ketika kita memakainya pada bear trend. Sedangkan untuk bullish trend, level ini bisa menjadi support yang tidak tergambar secara langsung. Nah, misalnya kita pakai pada bullish trend, kita tarik dari swing low ke swing high. Nah, bisa kita lihat bahwa harga persis berhenti pada level 61,8. Ini bisa menjadi support secara harmonik. Mungkin untuk penggunaan Fibonacci secara advance nanti kita akan membuatkan video selanjutnya. Cuman untuk sekarang kita pakai pengenalannya saja. Oke. Selanjutnya dari harmonic support and resistance, kita bisa mengenal yang namanya dengan pivot point. Ada beberapa jenis pivot, yang mana pivot ini merupakan level harga yang dapat dihitung berdasarkan yang namanya high, low maupun closing candle pada periode perdagangan sebelumnya. Nah, pivot ini biasanya digunakan sebagai referensi, penggunaannya sebagai referensi untuk prediksi harga di mana akan berhenti. Nah, pivot ini biasanya sebagai poros utama ataupun garis tengah di mana harga akan cenderung berputar di sekitar harga pivot ini. Biasanya bila harga berada di atas level pivot, maka harga akan cenderung naik ataupun bullish. Sedangkan jika harga berada di bawah pivot, biasanya harga akan cenderung turun. Di TradingView kita bisa mencarinya di indikator dengan nama pivot point standar. Nah, setelah menggunakannya langsung biasanya saya sendiri memakai yang namanya pivot dengan jenis Fibonacci. Nah, nanti ada beberapa jenis pivot yang bisa dipakai sesuai dengan selera masing-masing. Nah, sekarang harga sedang pivot, sedang berada pas di angka P ataupun pivot. Nah, sedangkan yang di atasnya lagi itu merupakan resist 1, resist 2 dan resist 3. Di bawah ada support 1, support 2 dan support 3. Bila harga bisa menembus area level resist 1, maka harga cenderung naik ke resist kedua. Selanjutnya yaitu resist ketiga. Namun sebaliknya, bila harga closing di bawah pivot, biasanya harga akan cenderung turun dan mencari level support yang pertama, level support yang kedua, maupun level support yang ketiga. Misalnya nanti kita bisa menggunakannya sebagai target take profit, target entry maupun sebagainya. Ada beberapa jenis pivot yang bisa kita gunakan. Misalnya
Ada pivot tradisional, ini biasanya pivot standar yang mana untuk mencari level harga ini indikator menambah angka level closing, opening maupun high dari hari ini, hari perdagangan sebelumnya dikalikan ditambah 3 kemudian dibagi menjadi 3. Pivot Fibonacci ini biasanya menggabungkan pivot dengan rasio Fibo, yang mana tadi sudah saya jelaskan seperti angka Fibo 38,2 maupun angka 361,8 untuk menemukan level support dan resistnya itu sendiri. Sedangkan jenis yang kedua ada yang namanya Woody pivot ini bisa memberikan bobot lebih pada harga penutupan periode sebelumnya bila kita menggantinya dengan Woody. Di sini nanti di indikatornya langsung tertulis nama Woody. Untuk levelnya akan sedikit berbeda dengan pivot Fibonacci itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya pivot Camarilla. Pivot Camarilla ini sendiri sering dipakai oleh trader intraday, yang mana gaya tradingnya lebih kepada trading harian. Level support dan resistnya lebih berdekatan jika kita memakai pivot Camarilla ini. Sedangkan jenis satu lagi ada DM ataupun The Mark. Ini mungkin memakai pendekatan technical analysis jenis supply and demand. Ini tidak memiliki banyak resist ataupun supportnya. Oke, setelah ini kita lanjut kepada jenis yang ketiga, yaitu harmonic support and resistance, yang mana ada yang pattern harmonic. Ada beberapa jenis pattern harmonic yang bisa digunakan para trader seperti bullish Gartley, butterfly, Batman ataupun crab, shark maupun cipher. Harmonic pattern ini merupakan serangkaian pergerakan harga yang membentuk pola spesifik dengan titik-titik yang dibagi dengan level yang dibagi dengan label seperti X, A, B, C maupun D. Nah, oke, untuk jenis-jenisnya ada beberapa nama seperti Gartley, butterfly, bat, crab, shark maupun cipher. Untuk penggunaannya memang jenis-jenis daripada Fibonacci harmonik ini sangat mempunyai akurasi yang tinggi. Akan tetapi ada beberapa kelemahan yang terdapat pada jenis support and resistance yang ketiga ini, yaitu mempunyai kompleksitas yang sedikit rumit. Jika kita mulai mencarinya di chart, kita akan harus bisa memakai Fibo yang tepat dan harus presisi. Misalnya dari angka ini ada pelajaran khusus tentang harmonic pattern ini. Ini kan di TradingView sudah ada toolsnya langsung, pattern ABCD pattern, cipher dan sebagainya, bisa langsung kelihatan angka-angka Fibo ketika kita menggabungkannya. Nah, ini harus presisi dan mungkin ini menjadi kelemahan daripada harmonic. Dan kelemahan yang kedua yaitu pattern ini jarang muncul, baik itu butterfly, crab, cipher, shark dan sebagainya. Ini sangat jarang muncul di market, maka untuk penggunaannya akan sedikit rumit dan susah. Dan untuk memakainya juga kita harus mempunyai konfirmasi, harus menemukan konfirmasi lanjutan. Kita tidak bisa asal-asalan memakai yang namanya harmonic ini. Dan juga ini
ini sangat tidak cocok untuk pemula karena kita baru belajar support and resistance. Oke, mungkin ini saja pelajaran ataupun materi yang kedua pada video yang kedua tentang jenis-jenis support and resistance, yang mana sudah kita uraikan satu persatu pada video yang pertama dan yang kedua kali ini, yaitu ada 3: classic support and resistance, dynamic support and resistance, ada EMA, BB, MA dan sebagainya, dan harmonic support and resistance, Fibonacci pivot pattern dan sebagainya. Mungkin untuk yang ke depan, materi yang ketiga, kita akan membahas tentang market structure dan Fibonacci secara menyeluruh. Mungkin sekian materi ataupun video yang kedua kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua yang sudah memahami dasar-dasarnya. Mungkin bisa di-skip yang ataupun bisa sebagai bahan pengulangan bagi yang sudah lama tidak melihat ataupun mempelajari tentang support and resistance. Oke, cukup sekian dan terima kasih sudah setia menemani channel YouTube Markas Trader. Semoga kita menjadi trader ataupun komunitas yang semakin solid. See you.